Oke, ya. Selamat datang ya margin call lagi ini karena banyak sekali yang request udah Yes. menangis bro Ya, teman-teman kita ini ya. Ini kali Mas ada lagi sakit tapi tetap datang ya. benar. Jadi Lagi musim sakit nih ya. emang musim musim hujan tuh biasanya banyak yang sakit ya. Cuman kita terus mengedukasi kalian di sini ya Ya, dan kayaknya udah banyak yang kehilangan arah yes. dan kita akan kasih arahan ini. Jadi mungkin kita bisa bahas Bitcoin dulu kali ya karena banyak yang Ya, paling tanya tentang Bitcoin. Mungkin sekarang ini kita lihat tahun ini year to date berapa bro Bitcoin itu ya? ya kita ngomong Bitcoin ya year to date kalau sama harga sekarang ya itu Ya, ya negatif 12% lah ya. Kita Du- ngomong 12% ya? ya dengan ya keadaan di market sekarang lah ya. Kita lihat CoinGecko ya ini one year ya minus 12,5%. Ya, Dalam artian memang siklus yang berat. Karena kan sebenarnya kalau sesuai kalender siklus harusnya tahun ini yang eksplosif naiknya kan. ya, Kalau kita ngomong 3 year cycle itu kan selalu 3 tahun hijau ya, 1 tahun merah, 3 tahun hijau. Nah ini kita di tahun ketiganya yang mana harusnya harganya eksponensial naik, cuman kita malah dapat ya year to date minus 12,5%. Ya. Jadi banyak yang pengen institusi di sini dan ya inilah ya, institusi udah di sini. oke. Jadi ya rough year. Jadi kalau kita lihat mungkin Bitcoin sekarang minus 12% ya berarti ya di 89.000. Ya. Kalau secara sentimen sendiri kan sekarang orang lagi berada di fear sampai ke arah-arah extreme fear. Ya. Nah menurut lo apakah ini bisa jadi kesempatan kalau orang yang nyicil gitu? Orang Yes. yang nyicil itu bagaimana sekarang? Apakah ini justru jadi tempat posisi yang ideal buat buy? Mungkin kita bisa lihat dari segi Oke, price actionnya ya. sekarang. Kita mungkin lihat ya Fear and Greed Index ya dari Into the Cryptoverse ya. Sekarang kita value dari Fear and Greed-nya itu ada di angka 16 ya. Ini menunjukkan potensi extreme fear yang mana terakhir kali ya kita ada di level ini yaitu adalah level tarif Trump di awal tahun 2025 yang mana waktu itu kita lihat ya ada banyak food di market dan banyak orang yang turn bearish ya waktu itu dan sekarang kita di level yang sama plus kita juga sama di level Maret ya kita ngomong tahun lalu ya Juli Agustus tahun lalu jadi sekarang marketnya extreme fear cuman balik lagi ya tergantung tujuan kalau kita mau ke market untuk short term atau untuk long term ya kita ngomong secara long term Bitcoin memang setiap siklusnya itu ada chance drop lebih dari 50%. Itulah kenapa kita waktu Q4 kemarin ya bikin ya bearish outlook untuk teman-teman ini waspada ya. Karena kan kalau Bitcoin ya kita tarik dari topnya ya to bottomnya di weeknya itu udah drop 36%. Ya. Apakah ini mirip kayak sebenarnya ya bulan 3, bulan 4 tahun 2022 kan? Ketika waktu itu gue inget sebelum yang Yes. gue masuk di bottom 16.000 itu dia sempat ada bikin dia naik sedikit lah. Ya. Waktu itu sempat di bull trap sedikit kalau kita ingat siklus yang lalu ya di 2022. Menurut lo apakah ada potensi seperti itu atau enggak nih? Karena kan banyak yang berasumsi bahwa cycle-nya akan berbeda. Yes. Cuman kan kalau kita lihat pas data dari yang dua siklus sebelumnya itu biasanya demikian dan ada kemungkinan pullback ya. Dan sekarang kan ketika kemarin orang udah euforia lagi akan naik, sempat ketarik turun lagi ya. Dan kalau kita lihat institusi betul sedang masuk, cuman retail partisipannya ini kayaknya lagi sangat-sangat ketakutan. Gimana menurut lo? Karena kalau kita ngomong ya pas history itu nggak bisa kita jadikan ya, suatu prediktif ya, terutama dengan potensial setiap kali Q4 seperti ini, Agustus seperti ini, karena kita mending berfokus ya pada price actionnya. Kenapa? Karena kalau Bitcoin kita ngomong weekly chart itu udah drop ya di bawah 50 week ya moving average, yang mana kalau di 2021 kita itu dikasih yang namanya retest ya, yang mana waktu itu memang kita dikasih retest ya drop di Januari ya kiss ya 50 week moving average, habis itu masih di terminate ya minus 70%. Jadi sekarang pun ya kita memang Bitcoin ini dari semua aspek memang relatif sudah oversold. Cuman bukan berarti kalau dia bounce dari range ini adalah area untuk kita
tancap gas lagi ya. Tapi ini area untuk kita lebih waspada. Kenapa? Karena time frame jangka panjang ya. Ini kita masih dalam sequence yang bearish secara price action. Nah itu ada narasi bahwa Fourier cycle ini kan jadi didorong oleh politik Amerika, bro. Ya. Ada yang bilang bahwa ini nggak ada hubungannya sebenarnya sama halving, tapi lebih ke politik Amerika. Nah menurut lo apakah itu benar? Ya. Dan tanggapan lo apa terhadap itu? Karena memang kita dapat ya pro crypto presiden yaitu Trump. Cuman selama Trump ini masih dalam stance yang mana dia ini nggak create real demand ke crypto market, saya lihatnya ini hanya sekedar wacana aja. Kita ngomong ETF memang ngasih akses ya buat orang beli, tapi itu bukan create real demand ya. Dan ditambah lagi, kita kemarin kan juga dapat ya yang namanya budget neutral. Jadi mereka hanya mempertahankan Bitcoin yang dimiliki ya, tapi ini mereka nggak mau atau nggak mau beli ya Bitcoin dengan budget mereka. Cuman yang paling menarik ya di sini, kalau kita lihat di risetnya ya Delphi Digital, di sini dijelaskan ya, yang bisa beri real demand ke crypto market dan juga Bitcoin itu adalah industri dana pensiun ya. Saat ini valuasinya 43 triliun USD dan 401k sekarang valuasinya 9T. Nah ini Menteri Ketenagakerjaan US ya itu ada wacana di 2026 nanti itu akan memasukkan Bitcoin ke 401k. Nah di sini kita bisa melihat ya kalau Bitcoin masuk ke 401k yaitu real demand ya, karena ada sistem yang namanya target date fund. Jadi di tanggal tertentu pun orang akan setelah ya paycheck mereka dipotong itu akan secara otomatis dia beli Bitcoin ya. Dan chart yang menarik di sini kalau kita lihat itu adalah case ya ketika Bitcoin masuk ke 401k itu akan memberikan real demand ya 79 billion setahun. Ya ini kita ngomong real demand. Jadi sampai tahun 2032 mungkin yang ngebit Bitcoin itu bukan seller lagi ya, tapi dana pensiun. Nah ini wacana yang. Ya. Dan kalau misalnya kita lihat secara ekonomi bahwa Amerika ini kan sekarang Elon Musk kemarin sempat gua lihat salah satu interviewnya beliau di mana beliau bilang hutangnya Amerika ini kan besar sekali. Ya, di mana jumlah pembayaran bunga hutangnya itu lebih besar dibanding budget militernya Amerika. Ya. Dan menurut dia ini adalah zona yang berbahaya dan banyak sekali. Even Jensen Huang dan lain-lain juga bilang hal yang sama. Ya, ini ada orang-orang yang takut terhadap bubble di pasar saham Amerika. Nah menurut lu ini apakah ini ada dampaknya nanti pasar saham atau Bitcoin ini mengikuti siklus yang berbeda? Karena kan kalau kita lihat S&P kan naik kan tahun ini. Kita lihat Nasdaq juga naik tahun ini. Nah apakah bakal refleksif nih ke Bitcoin? Karena kita lihat korelasinya makin lama makin rendah nih antara Bitcoin dan juga US stock market lah kita ngomongnya. Ya jadi pertama mungkin kita lihat juga ya ini data yang menarik ya. Dimana selama ini kita ini masih dalam keadaan ya quantitative tightening dan rally ya Bitcoin yang mana kita lihat di siklus ini itu tidak ya didukung oleh injection liquidity yang tinggi. Nah ini kalau kita lihat ya sekarang ya ini gambar ya dari Fed di mana kita dapat rally-nya Bitcoin ya dari 2023 awal sampai sekarang itu driven dari institusi ETF ya approval yang mana orang banyak yang berharap ya adanya kenaikan. Cuman kita belum di keadaan ya QE ya quantitative easing. Cuman kita kan kemarin udah ya dapat quantitative easing ya untuk bulan Desember ya dan drop ya 25 bps. Jadi ya harusnya ya kita ngomong itu juga jadi salah satu ya, bahan bakar dan juga katalis positif yang harus kita perhatikan ya. Karena ini kalau kita lihat memang utang ini nambah terus ya. Ini kita lihat data ya global bond. Cuman faktanya bukan cuman US yang utang ya. Jerman, Jepang, ya franc dan juga United Kingdom. Ini mereka udah jor-joran utang sebenarnya setelah Covid ya. Ini kan dari 2021 setelah Covid semua orang ini melakukan ya banyak sekali utang. Ini kan menunjukkan bahwa kita nggak bisa bohong ya kalau ekonomi kan masih belum baik-baik saja secara global. Setuju. Ya. Jadi hal yang harus diwaspadai. Nah mungkin bro bisa buka namanya Discord kita. Jadi di bagian yang di bagian gua Timothy Ronald di situ. Kemarin gue sempat share di macro outlooknya. Jadi kan biasa kita share dulu dan gue pengen bahas di sini sedikit sebenarnya terhadap rate cut yang terjadi kemarin. Jadi mungkin bisa dibuka bro di Discordnya. Jadi ntar di show di layarnya juga ya. Jadi di situ gue bilang bahwa
satu ya kan kemarin kita ada rate cut di 25 basis points ya. Dan US tuh mulai beli treasury bill-nya sekitar 40 billion USD per bulan. Ya, dan yang ketiga adalah mereka itu sebenarnya lagi pengen longgarin keuangan tanpa bilang ini QE atau quantitative easing. Nah, arah makronya yang kita lihat adalah dengan membeli T-bills dan ditambah suku bunga yang lebih rendah, itu likuiditas seharusnya secara historikal naik, ya. Dan biaya pendanaan turun, tekanan kredit itu juga berkurang gitu. Aset beresiko itu menurut gua tahun depan ya, mungkin akhir-akhir tahun tuh akan didukung ya. Investor itu dipaksa untuk cari aset lebih panjang durasinya dan kita udah bahas dari mungkin 2025 awal ya, di mana ketika Trump kan kita betting bahwa Trump menang. Yes. Dan ketika Trump menang gue punya narasi bahwa suku bunganya harus diturunin karena dia punya properti. Jadi dia punya kepentingan lah untuk turunin suku bunga. Dan menurut gua pribadi ya, suku bunga itu akan turun di 2026 dan defisit fiskal tuh bakal tetap besar ya. Karena kenapa? Mereka akan mau nggak mau ini longgarin likuiditas, which is biasanya men-trigger inflasi bro ya. Yes pasti. Dan aset-aset yang beresiko itu akan cenderung naik dan makanya orang bilang AI bubble sekarang. Karena orang larinya lagi di AI nih, lagi bukan di Bitcoin ataupun di kripto. Jadi kalau kalian tanya, dunia ini kan bergerak sebagai peta ya, di mana ada uang di situ. Uangnya ini lagi pindah-pindah nih. Ketika 2024, 2023 uang itu ke Bitcoin, sekarang uang itu ngejarnya Nvidia, ngejarnya Microsoft OpenAI, ngejarnya Meta, ngejarnya Google juga gitu. Apalagi Warren Buffett kemarin sempat beli ya. Dan ada satu narasi yang besar yaitu Powell akan digantikan di 2026, tepatnya sekitar Juli gitu. Nah, ini akan digantikan ya, kalau menurut kita adalah Kevin Hassett yang ganti. Ya. Dan itu juga dia lebih cenderung dovish dibanding Jerome Powell. Dan penggantinya kalau misalnya ini terjadi diganti Kevin Hassett, menurut gua ya Bitcoin bisa mengalami apresiasi ya mungkin di akhir tahun September sampai mungkin Desember di 2026 ya. Nah ini mungkin kita lihat lah ya, global ya central bank liquidity memang udah downtrend ya semenjak COVID ya. Dalam artian emang nggak sebanyak itu sebenarnya duit yang ada di market. Makanya kalau kita ngomong kenapa waktu itu COVID itu gila ya. COVID itu rally-nya gila. Ini kita bisa lihat ya. Dari 2020 ke 2021 liquidity injection-nya itu parabolik ya. Kita ngomong dari range 24 ke 35 ya. Ini menunjukkan apa ya? 2020 ya di sini sampai 2021 itu easy money. Nah, waktu itu teman-teman beli low cap apapun ya di exchange luar ya, terus beli-beli itu semua parabolik, bro. Ya. Saya nge-trade itu semua ya waktu itu. Itulah kenapa ya porto saya waktu itu grow-nya signifikan karena sebulan itu altcoin tuh naiknya 20x. Terbang-terbangan semua. 40x ya. Zaman-zaman ya Telcoin ya VRA, koin-koin ya kita ngomong pada zamannya. Karena apa? Karena liquidity-nya ini parabolik. Nah, sekarang ini kenapa cuman Bitcoin yang naik dan yang lain ya itu relatif turun. Ya. Karena dumb stupid money-nya belum di sini ya. Kita ngomong sejak 2022 sampai sekarang ini cuma down only ya liquidity di central bank. Jadi don't expect too much sampai ya ini parabolik lagi. Jadi memang ada siklusnya ya. Ada siklus di mana akan ya ada sesuatu yang lebih oke ya. Terutama buat teman-teman yang masih tetap mau di sini kan. Karena animonya ini kan biasanya waktu downtrend seperti ini orang malah malas belajar. Betul. Ya. Kan tadi ada yang sempat bilang juga bahwa kripto itu saat ini boring. Nah memang gini. Market itu ketika misalnya dia dalam 1 tahun tuh malah turun 12%, itu kan betanya ya, Bitcoin adalah betanya dari kripto, orang juga ekspektasinya juga kalau partisipan yang baru 1-2 tahun bosan bro biasanya. Ya setahun ini aja kemana orangnya kan? Betul. Jadi kayak awal-awal tahun masuk terus udah ngilang lagi. Udah menyerah. Jadi turis. Jadi turis. Ketika lu jadi turis di financial market, lu gak akan pernah bisa berhasil. Kenapa? Karena ketika lu hilang sekarang nih, terus 2026 akhir, 2027 mulai shaping up lagi, lu kemana? Gitu. Gak plus juga gak ada yang jaminan di angka itu. Betul. Bisa aja kayak 2 bulan lagi rally, terus ketinggalan, terus bingung. Terus karena pindah aset kelas 1 yang ke lain, terus habis itu dia selalu nangkap pucuknya. Betul. Setiap kali dia pindah. Ya. Karena kan market itu bergerak kan dari antara orang itu euforia dan orang takut. Sekarang ketika market extreme fear di kripto, mereka takut, mereka coba cari aset kelas lain. Lu beli aset kelas lainnya di pucuk gitu. Di saat semua orangnya udah untung, ntar kriptonya udah pucuk lagi, lu pindah kripto lagi. Jadi memang retail itu kebanyakan overall rugi. Karena FOMO dan jadinya rugi. Jadi dibutuhkan kesabaran yang luar biasa. Kenapa? Karena untuk ngehold kayak gua dari 2000
22 itu 2022 akhir itu gue baru bisa panen di kapan 2024 kah? Yes, benar-benar. 2025 itu butuh waktu 2 tahun teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya horizon, Bitcoin kan ada secara data. Kalau lu hold selama 4 tahun tuh nggak mungkin rugi. Itu ada datanya gitu. Jadi kalau lu punya kesabaran untuk bermain 3-4 tahun ke depan, ikutin kita, belajar edukasi kita, menurut gue itu sangat bermanfaat. Nah coba Discordnya dibuka lagi bro yang tadi. Dimana di situ sebenarnya kan banyak teman-teman yang nanya gitu kan, keuntungan kalian untuk belajar di Akademi Kripto itu apa? Satu, ya itu kan kalian tahu ada ribuan modul ya di situ. Cuman menurut gue yang lebih gue pengen tekanin adalah yang lu dapat dari situ itu bukan cuman sekedar kayak modul dan lain-lain. Tapi yang lu dapatkan adalah pemikiran kita. Nah kalau teman-teman pengen tahu abis federal rate cut itu gimana, pemikiran gue itu apa, dan menurut gue itu yang mahal sih bro. Dimana mereka ibaratnya kan Michael Burry pun sempat buka Substack kan di situ. Dimana itu orang bisa subscribe untuk dapetin pemikiran beliau. Dan menurut kita itu sih yang dari dulu kita bikin di Akademi Kripto gitu. Jadi kalau misalnya mungkin lu share channel-channel dari Kalimasada, dari on-chain research-nya di sana. Coba mungkin ditampilin. Ya. Kayak misalkan di Bitcoin pun kita juga tunjukin ya, dalam artian liquidity, kemudian fix ya. Di ACT altcoin ya kita kasih ya terus setiap hari on-chain data ya. Di smart money sebenarnya positioning ya selalu kita kasih. Plus ya sebenarnya ada juga ya Web3 Corner buat teman-teman yang mau ngulik ya. Yes. Karena ini kan ada yang mau TGE nih. Ini kan Lighter mau TGE. Yeah. Plus Justin Sun hari ini udah deposit 50 juta USD ya, ke platformnya. Yang mana Coinbase itu dari dulu nggak mau nge-list Hyperliquid, tapi Lighter ya koinnya belum ada dia udah mau nge-list. Ya. Dalam artian mungkin bisa jadi salah satu hal yang harus teman-teman perhatikan juga. Ini saya ngomongin ya ke teman-teman yang di dalam ya, mungkin bahkan dari hari-hari sebelumnya ya. Terus juga di channel Kalimasada ya ini ada juga ya, kemarin saya nge-share tentang ini altcoin yang udah saya bahas dari acara token ya. Ini altcoin Midnight ya, ini yang punyanya Charles Hoskinson ya. Dalam artian ya kemarin kita nge-share ya potensi akumulasi dan ya sekarang udah naik 63% ya untuk Midnight ya. Kenapa ya? Karena ini privacy juga ya, mirip dengan Zcash, cuman kalau kita ngomong ya dengan keadaan market yang ada sekarang ya susah cari anomali. Betul, karena kan di saat tesis utamanya kripto, kan kita lihat kripto ini banyak sebagai orang tuh nyari duit lah di sini dengan bikin-bikin token segala macam. Ya. Tesis awalnya adalah store of value ya yang dimiliki oleh Bitcoin. Cuman menurut gua ke depannya orang akan apresiasi ya tesis terhadap ini bro, apa namanya privacy. Dimana nextnya itu ketika blockchain kan jaringan ini sangat terbuka ya. Dan ketika nanti artificial intelligence atau kemampuan apa namanya negara untuk melihat contohnya Amerika, contohnya negara-negara luar yang besar-besar seperti Eropa, Amerika, mereka kan bisa mendeteksi nanti gitu. Bitcoinnya berapa. Kenapa menurut kita bahwa ini akan besar? Karena contohnya Interactive Broker aja udah pakai USDT bro sekarang. Benar. Kayak Robinhood mau masuk juga. Deposit ke sini bisa USDT. Mereka mau juga pesaing US stock yang ini. PayPal juga udah bikin sendiri ya kan, dia punya stablecoin. Jadi kripto ini adalah teknologi yang akhirnya udah diterima oleh masyarakat, ya kan? Dipakai dan diakui ya. Jamie Dimon akhirnya mengakui, kita Larry Fink juga akhirnya dia bilang bahwa pandangan dia salah terhadap kripto. Kenapa? Karena tadi ada pertanyaan bro, itu coba dibahas misalnya sekuritas dihack. Kita nggak mau bahas sekuritas dihack atau apa. Gak cuma sekuritas gitu, bank juga banyak yang dihack. Jadi kalau teman-teman tanya apa fungsinya kripto ini, ya security gitu yang pertama. Cuman ada yang bilang mungkin, oh gimana kalau kuantum nanti kripto hilang semua. Kalau kuantum terjadi ya semuanya hilang semua, bukan kripto. Karena gue pernah bahas bro waktu itu di podcast sama Pak Toto ya. Beliau bilang dengan jelas, gak usah takut kuantum Timothy. Karena kalau kuantum dibikin buat pecah Bitcoin, bank sentral udah hilang semua gitu. Jadi gak perlu takut, itu dunia udah hancur gitu kalau itu terjadi. Dan Bitcoin itu yang terakhir gitu, bisa di crack karena itu kan butuh pakai short algorithm gitu buat. Ini kalau kita lihat ya data dari Delphi Digital, nggak cuman Bitcoin yang meledak ya, centralized exchange, DeFi protocol, layer 1 blockchain, hardware wallet ya, bahkan multisig itu juga akan meledak ya. Jadi kita nggak ngomong bukan thread-nya di Bitcoin doang yang bisa kita ini. Karena ya ini tadi ya seperti yang diomong Bro Tim juga ya, ada yang namanya short algorithm. Karena kan sekarang kan keamanan cryptocurrency itu memang tentang ya seberapa sulit menebak ya private key-nya. Yang mana itu dengan short algorithm bisa dipecahkan yang dulu ya miliaran tahun, sekarang bisa hanya beberapa jam. Karena kan short algorithm tuh ini ya algoritma pemangkatan tanpa habis ya. Jadi dia bisa dalam hitungan jam. Plus banyak yang ngomong juga ya tentang seberapa bahaya ya dari quant.
Karena banyak orang yang ngomong ya sekarang kalau misalkan Michael Saylor ini pegang 3%, itu mereka udah nganggep Bitcoin itu sangat tersentral. Padahal faktanya itu ada 3 elemen besar ya dari Bitcoin ya, yaitu adalah miner, ya node runner, dan juga para developernya. Itu 3 yang megang Bitcoin lebih banyak dari Saylor. Ya. Cuman yang di luar Saylor terus yang kena. Ya. Mining pool kan juga di Cina ada yang lebih besar. Benar, lebih besar. Dan kalau kita ngomongin di tahun 2017 kan juga ada ini juga ya, block size war, Ya. di mana akhirnya pecah kan ya. Ada yang Bitcoin yang kita kenal sekarang, satu lagi Bitcoin Cash yang mana dia mau block size-nya itu lebih gede ya, 10 megabyte lebih. Ya. Menurut gue yang punya paling banyak Bitcoin itu bukan Saylor, tapi 2 orang yang mungkin dari Cina ya. Satu itu yang bikin Bitmain, sama satu lagi tuh yang bikin end pool-nya yang mining pool-nya. Saylor cuman difitnah terus. Iya, jadi kalau Saylor tuh biasa kena batunya karena mungkin dia paling vokal, aktif, paling aktif di the media. bags lah ya, paling. Betul. Cuman kan bahas Saylor mungkin dia kemarin keliling bro ya, dia keliling ke negara-negara yang punya sovereign wealth fund yang besar yaitu Kuwait, Abu Dhabi. Nyales dia. Dia nyales di Timur Tengah nih, nyales Bitcoin gitu. Nah itu menurut lu tanggapan lu apa? Karena kan Abu Dhabi udah mulai nambah nih posisinya kalau kita lihat ya. Secara misalnya posisi di IBIT juga kalau kita lihat Abu Dhabi udah nambah nih. Dan yang fantastisnya ternyata Harvard juga ikutan loh. Harvard nggak di sales tapi dia beli 20% gitu. Ini mungkin ntar tanggal 17 saya tanya dulu ya, karena saya tanggal 17 kan ke Arab ya. Iya. Nah ini Keliling-keliling dulu ya fotonya Saylor nih, ya, di Abu Dhabi dia. Iya, makanya Saylor ini kayaknya aktif banget gitu. Di depan, foto di depan masjid ya. Karena ini emang kayaknya kepepet lah ya, kayaknya. Udah di tahap dia, karena sekarang cost basisnya dia kan di 74.000. Itu sebelum dia yang beli berapa 2 minggu yang lalu. MNAV udah berapa sekarang? Entry-nya average price-nya dia 74, tapi setelah dia borong 800 juta kan jadi 80-an ribu ya harusnya. Ya. Sekarang ya. Ya, jadi itu pun juga support yang besar ya teman-teman. Jadi Saylor ini udah sedikit lagi diambangin nih lah ya. Kalau menurut tuh tapi tanggapan lo apa terhadap kita misalnya lihat di sini ya. Jadi di mana banyak sekali fund-fund besar bro yang nambah posisinya malah di IBIT di 89.000 ini. Kalau kita tuh Emirates Abu Dhabi fund tuh posisinya dia nambah terus. Cuman yang paling menarik ini berarti setelah Saylor kesana nih ya. Iya, Saylor kesana kayaknya mereka ada nambah-nambah dan kayak fund-fund besar itu Hong Kong ini juga udah mulai masuk nih. Iya. Hong Kong dan Goldman Sachs juga masuk terus tapi mereka lewat ETF ya BlackRock ya. Ya. Menurut lo apakah nanti negara-negara yang kecil yang lainnya kan biasa kan negara-negara kecil tuh lebih telat ya bro ya? FOMO nanti ya. Biasanya negara-negara kecil FOMO nggak menurut lo? Apakah Bitcoin ini bakal jadi adopsi global yang memang diterima sama semua orang? Karena kalau kita ngomong sekarang memang kenapa gold ya itu terus naik ya, karena gold itu central bank itu terus melakukan pembelian yang signifikan. Yeah. Secara moneter gold memang lebih menang daripada Bitcoin. Kecuali nanti ya ada big country ya yang mana Bitcoin ini dimasukkan ya ke dalam salah satu ya aset central bank mereka, baru itu akan mengalami penaikan yang signifikan. So far kalau belum itu ada ya kita expect choppy dan nggak kemana-mana ya. Ini karena kalau kita lihat kenapa gold itu terus naik, karena central bank ya itu terus membeli gold ya di 2026 ini justru yang paling tinggi ya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ya, ini di 2025 ini. Ya, ini paling tinggi dari tahun sebelumnya dan di forecast-kan ya. Gold ini di tahun 2025 ini dibeli 634 ton. Tahun depan ini dia akan dibeli 840 ton. Jadi memang kita kan ngomong ya, potensi beli gold ya di area sekitar 2.000-3.000 dulu. Nah, sekarang masih potensi lanjut rally sampai tahun depan. Atau menurut lu ini ada hubungannya juga dengan pelemahan USD? Kalau kita kan USD ini mengalami pelemahan sebenarnya ya. Yes. Jadi USD itu orang banyak udah mulai takut bro. Jadi banyak yang udah cari alternatif currency lain. Kalau kita lihat. Ya. Dan orang udah nggak sepercaya itu lagi sama US Treasury sepertinya ya. Dan itu mengakibatkan apa yang kita lihat di 2025 ini ya buying spree-nya dari gold gitu. Yes. Jadi gold itu juga jadi aset yang menarik ya teman-teman untuk dipegang. Nah di market yang seperti ini apakah lebih penting bro kesabaran ya atau kepintaran? Kesabaran sih, karena saya lihat banyak sekali waktu kita ngomong ya di bear condition itu orang-orang yang secara IQ pinter banget, cuman karena mereka nggak sabar untuk do nothing di market itu akhirnya kebakaran. Kalau kita lihat whales di berbagai perp dex ya, minggu kemarin tuh kan saling bakar-bakaran ya, ngelong ETH 500 juta, terus kayak abis itu turn short beberapa ini. Jadi
banyak orang yang lebih pinter, duitnya lebih banyak, mereka justru kebakar waktu saat-saat sulit seperti ini karena mereka merasa mereka harus punya exposure terus-menerus di market. Jadi kalau saya mending pilih dulu ya, punya kesabaran ya, karena dengan sabar pun orang kan juga tambah pinter ya, karena kan pasti ya waktu yang mendewasakan. Ada yang tanya nih, kenapa Singapura dolar itu kuat padahal militernya nggak kuat? Singapura dolar itu kuat karena stabilitas politiknya. Jadi ketika kalian jadi warga negara Singapura, di sana punya stabilitas politik yang jelas dan punya hukum yang jelas juga. Makanya orang-orang mungkin seperti Eduardo Saverin akhirnya pindah ke Singapura gitu. Itu yang bikin banyak capital itu thriving di sana. Jadi uang itu banyak yang suka ditaruh di sana. Karena kalau kalian di Singapura, bank-bank Singapura tuh bisa ngasih 5-6% bro dalam SGD tapi. Yang mata uangnya tuh kuat terus kalian dikasih 5-6% lagi. Jadi ya kalau negara itu punya politik yang stabil, punya kepastian hukum yang stabil, ya pastinya mata uangnya akan kuat. Dan kita lihat ada salah satu kejadian menarik di mana ada yang pencet bel tuh 21 ya, Jack Mallers punya. Itu bareng 3 powerhouse finansial menurut gua. Satu itu adalah Cantor, kedua itu Tether tapi lewat Bitfinex ya, Paolo dan geng-gengnya, geng Italinya. Lalu ada SoftBank dari Jepang yang emang terkenal untuk nge-betting gila. Nah menurut lu gimana nih? 21 kan mau bikin ibaratnya MSTR kedua lah, copycatnya MSTR. Apakah ini akan justru mendorong harganya? Karena mereka kan punya uang yang banyak sekali ya. Kantor SoftBank dan juga Tether ini. Selama itu nggak leverage position ya, dalam artian dia nggak copy playbooknya seller, saya rasa positif ya. Misalkan dia bisa create real dari mereka punya profit. Ya, misalkan dan bisnisnya kan? Ya, bisnisnya profit mau dibeliin tuh positif. Cuman kalau dia nge-playbookin seller, itu akan ada ya digital asset treasury bubble ya pasti. Kalau semua orang utang beli Bitcoin ya kayaknya, dan nggak diciptakan ya untuk beli aset dari value yang real, ya itu bisa jadi bubble ya. Karena kan kalau kita ngomong orang positif ya, punya cash flow yang oke, company-nya positif, terus dia beli aset yang emang scarce, itu kan positif ke ekosistem. Tapi kalau dia beli dari utangan ya terus berharap harga sahamnya naik terus diutangkan lagi, wah itu sama ya playbooknya seller. Karena kalau kita lihat sekarang MSTR kan price action-nya agak mencekam ya. Sangat mencekam. Mungkin bahasanya mencekam. Iya, ini kalau kita ngomong, karena kan dulu kan ada kan yang kita ngomong waktu kita ngelakuin show ya tahun lalu. Tahun ini ya, ada yang mau all in Bitcoin sama MSTR di 360. Kita kan ngomong it's a bad idea. Jangan kita bilang. Ya, karena kalau itu dia beli ya, dia udah videonya masih ada tuh. Hilang setengah. Kita gambar kayak gini loh. Itu videonya masih ada, gua gambar di papan tulis tuh. Kita memang bullish ya untuk Bitcoin long term, cuman kalau sama seller nggak terlalu gimana-gimana ya, to be fair. Karena semua yang di drive dengan utang yang berlebihan itu selalu akan backlash ya, sama kayak orang inilah ya, nunggak pay later tapi dia cari utangan buat bayar itu. Sebenarnya ini mirip seperti ini, kayak kalian pilih beli indeks S&P 500 atau kalian pilih titip di hedge fund manager, sebenarnya mirip gitu. Kan aset betanya adalah Bitcoin. Jadi kenapa banyak yang nanya ke gue bro, kenapa gue lebih suka Bitcoin kan dari MSTR? Mungkin gue jelasin ya, mungkin konsep finansial biar teman-teman ini paham. Ketika teman-teman misalnya let's say beli reksadana deh biar gampang, reksadana obligasi. Itu kan ada dua pilihan tuh, mau yang indeks gitu kan, atau mau yang dikelola manajer investasi. Tapi biasanya kalau lu beli misalnya reksadana obligasi yang indeks, itu lebih pasif, fee-nya lebih murah. Lu cuman capture ibaratnya beta dari marketnya. Jadi yang variabel yang lu hitung hanya simple, aset kelas ini rata-rata kemana. Tapi kalau lu tambahin manajernya, itu kan kalau misalnya kita lihat variabel sebagai betanya itu anggap X lah. Lu cuman X di X doang gitu ya, variabel lu pikir. Tapi kalau ada manajer investasi X plus Y, sama kayak Bitcoin. Bitcoin sendiri tuh X. Tapi tambahin utang-utangan seller tuh tambah Y gitu. Kadang kalau di dunia manajer investasi, Y itu biasanya minus bukan nambah bro. Jadi biasanya jadi X minus Y. Jadi kalau teman-teman beli reksadana obligasi, mendingan yang pasif karena itu cuman X. Baseline-nya doang. Tapi kalau lu tambah itu ada manajer investasi itu fee-nya 4% itu minus jadi teman-teman. Sebenarnya kalau besok seller pun ketabrak atau kenapa-napa kan itu gawat sekali bro. Itu ada namanya resiko yang yang kita nggak mau. Karena di Bitcoin aja X-nya udah beresiko bro. Kita ngomong gitu. Cuman di Bitcoin kan kita ada banyak ya alat pengukurnya ya. Kita bisa pakai on-chain, kita pakai historis data, kita lihat likuiditas dari the Fed, terus kita juga lihat price action. Jadi ada banyak ya. Cuman ya itu tadi ya, clarity sebenarnya. Alasan kenapa lebih pilih Bitcoin.
Dan mungkin teman-teman di sini kan banyak yang udah nggak sabar, banyak yang rasa 89.000 dan ya lebih sepi mungkin marketnya, mungkin mereka mencari pasar yang baru, cuman nggak masalah. Karena market ini akan selalu mereward mereka yang resilient. Ketika gue bilang Bitcoin 16.000, waktu itu nggak ada bro yang mau dengerin gue gitu. Sama juga kan. Nggak ada yang mau denger. Jadi pas 16.000 gue ingat banget ketika gue teriak-teriak itu, bahkan influencer itu nggak ada. Jadi influencer crypto itu belum ada di Indonesia. Belum ada yang bahas. Ya ada lah mereka yang ikut-ikut, cuman nggak ada yang besar, nggak ada yang bahas. Tapi ketika marketnya rame, entar rame. Jadi market tuh selalu bekerjanya begitu. Ketika market sekarang AI lagi rame di US, nanti ketika jatuh nanti akan pindah ke tempat lain lagi. Cuman kita percaya akan fokus gitu. Jadi banyak yang nanya, ketika market gini presentasi Bitcoin berapa sih di portfolio? Masih signifikan gitu. Tapi kan kita selalu bilang bahwa punya cash gitu loh. Teman-teman buat selalu punya cash. Kenapa? Karena cash itu anti fragility. Jadi ibaratnya kayak barbell lah bro. Lu ada aset yang beresiko, ada cash. Kalau bro kakak mungkin lebih konservatif ya. Jadi ada Bitcoin, ada goldnya di situ. Dan ada cash gitu. Kalau gue mungkin lebih agresif. Jadi lebih Bitcoin sama ada cash gitu. Cash untuk apa? Ya in case dikasih harga lebih murah lagi, gue bisa masih masuk. Tapi gue gak akan pernah lakukan yang seller lakukan. Gue gak akan pernah raising hutang untuk membeli aset yang bisa turun 70% gitu. Karena dengan lu berhutang dan beli aset yang bisa turun 70% ada potensi wipe out bro. Pasti. Ketika lu gak bisa repay dari 10% yield yang ditawarkan, berarti kan kurang dari 1%, 0,8an ya per bulan. Dan menurut gue itu yield yang besar. Dan jumlahnya kan kalau kita lihat mungkin stretch-nya dia itu kan besar. Jadi ada potensi risiko di sana. Makanya gue gak akan beli MSR. Kalau gue emang cinta Bitcoin, ya gue beli Bitcoin gitu. Gue gak mau ambil proxy-nya. Juga sempat bahas ya ke teman-teman buat buy the dip ya, gold di 4.000. Sekarang gold ya kalau ngomong udah di 4.400 ya. Jadi udah naik hampir sekitar 9,5% ya. Plus kita ngomong ya memang sekarang gold ada di resistance ya di all time high sebelumnya. Cuman kalau kita lihat ya trajektori tadi central bank akan meningkatkan ya. Kita ngomong pembelian gold itu lebih dari 10% ya. Sekitar 15%. Jadi ya you do the math lah ya. I think gold rally ini masih kuat. Betul. Jadi kita berharap ya semoga komunitas ini bisa lebih fokus gitu loh. Kalian ketika akan perdalam suatu aset, jangan cuma belajar ketika asetnya naik. Tapi ketika asetnya turun, ada hal-hal yang kalian bisa ambil gitu. Dari misalnya pengalaman kalian di market. Dan kita ada kemungkinan ya bro ya, tahun depan kan kemarin sempat banyak yang request. Jadi kita kan sempat bikin acara tuh di bulan November kemarin, rame sekali. Cuman ada request dari komunitas pribadi ke gua, banyak yang minta bahwa pengen bikin lebih private gitu. Mereka bikin yang lebih private. Yang nginep 4 hari gitu ya. Bisa nginep 4 hari gitu kan, 3 hari. Mereka minta lebih private, mereka lebih minta ini bro, lebih intim. lebih intim lah. Kita nggak bisa janji untuk sekarang. Kemungkinan kalau kita mau bikin tahun depan ya bro ya. Kita kaji dulu ya. Kita kaji dulu, kita lihat visibility-nya dulu. Cuman ya balik lagi itu pasti nggak bisa semua orang gitu. Jadi nanti ada biayanya, tapi biaya paling untuk ya kalian akomodasi lah. Dan itu akan kalau kita bikin ya mungkin paling baru tahun depan ya teman-teman, karena kita belum ada waktu untuk sekarang. Cuman istirahat dulu nih akhir tahun ya. Iya, inputnya kita ambil karena kita suka ketika kita punya komunitas dan pelajar di situ, kalian kan selalu kita kasih form ya di mana kalian bisa isi feedback modul apa yang kalian mau, kira-kira seperti apa. Banyak yang request kemarin mereka mau lebih banyak macro call gitu, atau mereka mau lebih banyak ideas misalnya di market tuh bekerjanya seperti apa. Ada yang request modul. Nah, itu semua kita kerjakan dan kita cuma dengerin kalian gitu. Kalian maunya apa, kita bikin. Tapi di situ ada request yang menarik di mana mereka mau lebih intim dong gitu. Acara kita ada yang bilang nggak apa-apa bayar lebih mahal, di mana kita bisa intim dan misalnya 100-200 orang gitu. Dan ya mungkin itu tahun depan lah kita akan bahas. Nah, jadi kita sekarang lihat ini ada nanya bro, kalau misalnya modal masih 10 juta, itu gimana untuk terjun ke kripto di market yang seperti ini, mungkin orang baru? Saran lu seperti apa? 10 jutanya itu adalah uang yang udah ya terpenuhi ya, dana daruratnya plus juga utangnya udah dibayar semua. Ya kalau pemula banget fokus dulu ke Bitcoin sama Ethereum lah ya. Kita ngomong belajar dulu alokasi, ya tahu cara masuk, cara entry gitu ya. Jangan langsung ke meme coin atau langsung ke trade harian yang futures ya dengan leverage tinggi. Jadi dipelajarin dulu mekanik market itu seperti apa ya. Ini mulai dari Bitcoin dulu. Jadi kita mungkin bahas bro, karena lu bahas Ethereum tadi. Ethereum kan sekarang berada di level 3.100. Nah apa yang kita lihat nih sekarang dengan Ethereum ini? Yang ibarat kalau dibilang kan secara 2 tahun masih relatif lagging ya ke Bitcoin. Ethereum memang sekarang nggak di mana-mana ya.
Dalam artian kita juga sempat juga ya short Ethereum di 4.100 ya. Dan Ethereum drop berapa nih kalau dari topnya ya, 46%. Dan ya ini aset yang real sebenarnya teman-teman, nggak kemana-mana ya, definisi aset yang nggak kemana-mana. Cuman ya sekarang banyak sebenarnya institusi yang sekarang sedang buying Ethereum ya. Kalau kita lihat ya data dari teman-teman cari ya, ini banyak ya, mega whale ya yang long Ethereum ya, hampir semua. Plus juga institusi juga bidding ya, dalam artian ya Amber Group ya beli 300-an M ya. Terus kemudian juga Tom Lee ya Bitmain masih beli terus ya. Jadi sekarang memang kalau Bitcoin ya dikasih relief rally ya, I think ya short term Ethereum juga berpotensi rally juga ya. Karena chart yang menarik ya yang kita perhatikan itu chart ETH-BTC nih ya. ETH-BTC chartnya breakout, dalam artian kalau dia juga ya ke range high-nya teman-teman di area 0,042 ya, dia akan dapat yang namanya short term rally juga ya, sama seperti Bitcoin ya. Ini chart yang kuat ya untuk ETH-BTC. Jadi memang in the short run I think Ethereum cukup berpotensi lah. Nah, tapi apakah mungkin di 2026 kita bisa melihat potensi untuk alternatif yang lain, bro? Karena kan ini kita lihat bahwa marketnya sangat nggak baik untuk altcoin ya tahun ini ya. Yes. Apakah tahun depan akan membaik atau menurut lu masih kita tunggu aja dulu? Kalau sekarang memang too early to say anything ya. Dalam artian kita kalau ngomong sekarang pun ya ini kita ngomong market altcoin nih ya. Kalau kita lihat chartnya others, ini ada di level Januari 2024. Ya, ini benar-benar kayak kita dibawa ke mesin waktu yang mana 2 tahun ini nggak kemana-mana. Berbeda ya teman-teman. Kalau kita lihat di 2020-2021 ya, 2021 tuh kayak gini ya. Sekarang itu nggak kemana-mana ya. Kenapa kok waktu itu bisa kayak gitu? Ya kita lihat tadi lah ya. Kita lihat liquidity ya, yang mana ini cukup menarik ya kalau kita perhatikan. Nah, ini it's all about liquidity ya rasanya. Karena bentar. Karena kenapa waktu 2020 ya 21 itu run gila-gilaan ya, karena emang likuiditas berlimpah ya di market ya di era 20 sampai 21 ini. Semua altcoin 40x ya. Dan kalau kita lihat ya it's all about down to liquidity ya. Jadi teman-teman lihat ya, ini Fed liquidity lah kalau mau pengen ngerti. Kenapa dari 2023 sampai sekarang ini nggak kemana-mana? Ya ini karena chartnya seperti ini ya. Chartnya seperti ini ya, ini kalau kita lihat ya dengan chartnya others ya ini mirip ya, fase 2023 ini nggak kemana-mana ya. Jadi it's all about liquidity ya teman-teman. Itulah mengapa ya siklus ini altcoin nggak kemana-mana. Ya. Apakah lu bisa lihat potensi untuk kalau misalnya altcoin yang masih besar lah, seperti BNB yang relatif sebenarnya dijagain kan? Ya. Apakah itu bisa jadi katalis yang bisa dikoleksi sama teman-teman? Ya, dijagain belum tentu ya, ada jaminan kuat juga ya. Karena secara price action ya, kita nge-call siklus ini BNB di 650. Kita confident ya dia bakal 1000 ya, peak di 1200 ya. 300 ya peaknya. Ya. Jadi sekarang pun ya memang dia masih ya retrace ya, ini chart pohon Natal ya. Tergantung dikasih short term rally atau enggak ya, cuman BNB ini relatif kuat. Kenapa? Karena weekly chartnya ini dia ada di atas 50 week moving average. Karena kalau kita lihat hanya sekitar 20 ya dari semua altcoin yang ada. Yang mana kalau dilihat aja hanya ada 24 altcoin. Yang mana kalau kita lihat weekly chartnya itu dia ada di atas 50 week moving average. Jadi hampir semua itu di bawah ya. Contohnya apa? Misalkan Hyperliquid ya. Kita ngomong Hype ya, sekarang dia ada di bawah ya 50 week moving average. Nah ini baru jebol ya di angka support 30 ya 50 week moving average ya. Kita lihat yang lain pun, yang lain juga sama ya, berbagai altcoin yang ada. Apakah enak nih ngelihat chart seperti ini? Kan itu kan salah satu pemenangnya lah orang bilang. Ya. Kalau misalnya orang yang masih back holding dan segala macam, saran lu bagaimana? Wah ini susah ya ngasih saran keuangan ya buat yang hold altcoin. Kenapa? Karena kita kan dari awal udah ngomong ya, ini bukan barang yang di hold ya siklus ini ya, dan tergantung conviction juga lah ya kita ngomong. Tapi kalau price action wise ya ini
masih belum menarik kalau buat saya. Contoh Hyperliquid ya, karena kan dia winner di siklus ini, dia udah kejepit ya, ada Lighter ya, yang di list Coinbase, terus kemudian ada EDGX yang mana revenue-nya lebih tinggi daripada Hyperliquid. Ada juga Aster ya, yang backed by CZ. Jadi narasi PropDex ini memang hype ini sama seperti kayak Tesla lah ya. Ya. Tesla itu yang pertama bikin mobil listrik, sangat fenomenal karena Elon Musk ya mungkin mirip dengan Jeff gitu kan, yang kayak dianggap oh ini messiah gitu ya. Cultist lah ya. Cultist, terus habis itu ya setelah muncul BYD, setelah muncul Hyundai, Nggak spesial lagi. gak spesial lagi dan orang lebih memilih yang affordable ya. Iya. Time flies ya. Ya. Nah ini ada pertanyaan bro, gimana caranya ngerem biar nggak overtrade, terutama pas lagi profit besar? Ini mungkin ada yang nanya nih. Sebenarnya quotes dari GCR yang mana itu sangat inspirasional karena kebanyakan orang di kripto itu malah di awal cuma coba-coba, di akhir siklus dia agresif. Dalam artian sama kayak si Bro Tim juga ya, waktu dulu agresif waktu Bitcoin 16.000 all in. Kenapa? Karena udah turunnya udah berapa banyak. Dan extreme fear banget tuh paling Extreme bawah. fear Tuh. banget. Pool multiple-nya Nah, di bawah itu. Terus seiring dengan berjalannya waktu, ya diversifikasi kan, maksudnya investasi ke aset-aset yang lain. Ya. Karena itu menunjukkan menunjukkan akal sehat sebenarnya ya. Kadang orang ini kan terlalu arogan ya, padahal juga nggak ngerti juga ya. Setuju. Flow-nya market itu seperti apa ya. Karena kan kita ngomong oh ini Bitcoin potensi seperti ini ya, kita dibilangnya kabur kripto. Ya sebenarnya narasi orang yang bikin. Kan kita rebalance 30% kan. Gua tadi 100% Bitcoin. Ya. Lalu gue rebalance, gue pegang mungkin ya 25% lebih sekarang cash. Makanya nggak ada untungnya buat kita sebenarnya buat live show seperti ini Ya. karena untungnya kan apa? Ya untungnya nggak ada, betul. Dan jadi gini teman-teman ya, ketika misalnya Bitcoin di 120.000, ketika ini di sini nih harganya nih. Nah, Ya. puncak sini kan. Kita Jadi di sini kita udah bilang trimming, nih, ya, rebalance, ini trimming. hati-hati, Ya. hati-hati, trim. Kita trim keras di sini. Jadi kita bilang di dalam bahwa oke teman-teman, ini saatnya kalian pegang 30% cash. Bahkan gue makro call berkali-kali bro, kalau bisa mungkin Nggak, dilihat di sebenarnya tempat kita gue. mungkin lihat di inilah ya webinar Ya, Q4 lah ya. Mungkin saya login lagi. Sebenarnya bukan dari webinar Q4 ya. Ini kan saya ngomong potensi price action ya dari Bitcoin. Sebenarnya Q4 kita udah slightly bearish ya. Kenapa? Karena kalender siklus ya itu sesuatu yang nggak bisa teman-teman abaikan juga ya. Karena kita masih hidup ya di siklus. Nah ini crypto market outlook ya. Ini webinar yang ya saya bikin Desember 2024 ya. Jadi ini sebelum ada ini. Nah, di sini udah saya gambar ya dengan monthly chartnya ya Bitcoin. Ya waktu itu kan kalau kita lihat ya dengan price action ya Bitcoin sekarang, nah kita lihat monthly-nya. itu tanggal berapa bro? Itu Desember 2024 ya. Ya. Ini kan kita lihat ya waktu itu harganya Bitcoin di sekitar 80.000 ya yang Ya, di situ ya. Ya di situ ya. Saya masih betting dia naik dulu ya dikit ya ke upper trend line-nya ya, yang mana kan kejadian ya kalau kita gambar seperti ini. Nah, yang kejadian ya. Yang dulu saya betting apa di sini? Dia masih ini kan breakout Trump kan dulu. Ya. Dia dikasih dari sini ya, naik dulu ya, yang itu mana kejadian ya. Ini dia naik dulu, habis itu ada drop nih ya. Dia drop kecil ke range low-nya sini ya. Ini kejadian juga yang di sini. Terus saya ngomong dead cat bonds ya di area 126.000 dan di sini sell ya. Dan ini kejadian ya sama seperti sekarang, terus dia udah drop lagi ya di range low terakhirnya yang mana ini adalah low dari tarif di 2025 ini. Jadi year to date memang minus 25% ya. Kenapa? Karena saya lihat potensi price actionnya ini ya, kita awal tahun juga udah topi-topi ke tarik dead cat bond 126.000 ya, cash out sekarang ada di sini. Ya ini point of nowhere lah ya. Kenapa? Karena ya ini apakah terjadi atau tidak gambaran saya, let's see lah ya. Sila bisa dilihat lah ya. Yes. Dan ini kita misalnya mungkin kita akan bahas Solana bro. Solana ini kan salah satu favoritnya retail ya, mungkin selama dari 2023, 2024, 2025. Dimana ketika kalau teman-teman waktu itu nangkap Solana pas yang FTX crash itu luar biasa kan. Ya. Nah gimana menurut tuh? Karena banyak yang berekspektasi, let's say Bitcoin turun lagi deh 50.000, 60.000, 70.000. Borong Solana. Ya, borong misalkan Solana banyak juga gitu. kan yang ngomong kayak ntar kalau Hyperliquid $10 Borong gitu. lagi. Karena gini, Solana ini memang one in a
kind ya. Dalam artian nggak semua seperti Solana ya. Ini barangnya Coinbase, ini barangnya FTX, ini barangnya semua orang. Kenapa? Ada alasan mereka ini mau bikin dia run ya. Kalau dikasih $20 ya, bahkan Solana sempat di 10 ya. Dia memang naik 30x ya. Cuman apakah semua akan bernasib sama seperti Solana? Belum tentu. Karena kita lihat Aptos lah ya. Aptos ini yang paling kasihan. Ya. Nah, kita lihat lah ya. Dia sekarang, nah ini dari sini nggak ada kemana-mana ya Aptos ini. Dari cycle low-nya ya orang yang nyangkut pun juga turun terus ya. Jadi nggak semua ya altcoin itu bisa dan juga layak di hold ya. Ini kalau kita ngomong Aptos pun juga dari low ya di siklus kan 1 Desember nih ya. Dia pump sendiri tuh waktu itu. Orang ngerasa bahwa ini akan jadi the next big thing ya. Solana waktu itu masih belum rally, dia naik 5x. Boom, retrace, naik lagi. Boom, terus sekarang juga di bawah low bear market 2022. Ya. Ada yang nanya, bro, cara mengendalikan emosi ketika kena margin call tuh bagaimana? Ya pertama jumlah yang harus siap hilang ya udah harus siap hilang. Ya. Jadi banyak pemain gede di market itu yang pertama dilihat bukan berapa banyak duit yang bisa dia dapetin, cuman kalau ini trade ini gagal saya loss berapa. Kalau di awal udah disepakati, oke, saya bisa loss sekian, kalau harga drop 20%, yang menang itu cuman bonus kan? Ya. Ini ada yang request nih, bahas Ton dan Pavel Durov. Ya. Gimana menurut lu, Ton ini apakah suatu saat ini bisa dipakai beneran di Telegramnya kan sebenarnya udah diintegrasi kan? Ya. Cuman kalau ya kita lihat secara harga ya sulit sekali ya bro ya. Ya Pantera kena dipucuk ya. Dia di 4 kan? Ya. Dan I think belum ya. Biggest bet of the cycle lah, bisa rungkat. Kita sempat trade ya untuk Ton di 2,8 dan juga exit di 3,7. Cuman sekarang ini dia udah ada di cycle low lah ya. Kita ngomong tapi weeknya di 10-10 karena banyak yang berteori banyak altcoin yang akan revisit lagi weeknya di 10 Oktober. Ya. Ya, jadi kita ngomong kita masih bisa ke 0,5 kalau nge-visit week di sana. Jadi banyak layer one yang juga tahun ini ya teman-teman itu nggak perform ya sama sekali. Kenapa? Karena kalau kita lihat data banyak application yang mana dia malah earn money itu lebih banyak ya daripada layer one tempat dia berdiri ya. Kalau kita ngomong revenue-nya pump fund itu malah lebih tinggi ya dari revenue Solana itu sendiri. Itu menunjukkan kalau layer one akan sangat kompetitif ya. Plus orang juga nggak asal ya beat layer one. Karena dulu kan tesisnya layer one tuh apa aja naik ya. Sekarang udah hyper kompetitif. Jadi harus hati-hati. Setuju. Ini ada yang tanya, kalau misalnya dia kelas 7 pelajar, apakah cocok untuk belajar di Aceh? Nah kita kan kasih bro untuk akhir tahun ini kan pasti banyak orang yang mau belajar ya. Untuk Desember kita akan kasih khusus ya diskon untuk pelajar ya. Kodenya jadi pelajar. Jadi teman-teman yang SMA, mungkin SMK atau yang lain yang rasa mereka nggak bisa belajar karena harganya mahal. Jadi kita akan kasih khusus untuk pelajar-pelajar ya, adik-adik kita ini biar teman-teman bisa juga belajar gitu. Karena kalau misalnya nggak mau belajar, akhirnya kehilangan duit di marketnya lebih besar bro. Karena itu yang banyak terjadi di orang-orang. Akhirnya biaya belajarnya lebih mahal ya. Akhirnya biaya belajar lebih mahal atau nggak misalnya belajar sama orang-orang yang nggak kompeten tambah lebih mahal lagi biaya belajarnya gitu. Jadi misalnya portonya punya 200 juta nih dia. Udah kerja gitu kan, jualan segala macam punya porto 200 juta. Join kelas yang misalnya murah gitu kan, 7 juta gitu misalnya. Habis itu ruginya 100 juta bro. Jadi teman-teman yang harus paham bahwa biaya untuk belajar, kalau kalian nggak mau belajar biaya untuk belajar, kalian akan diajarin sama market lebih mahal gitu. Ketika kalian belajar di AC, kita kasih pemikiran kita. Dan yang menurut kita mahal itu bukan masalah modulnya ya, ada 1000 atau ada webinar atau ada acara. Yang mahal tuh menurut kita adalah pemikirannya gitu. Benar. Kalian ada orang yang udah 11 tahun di pasar ya, dengan track record gue bisa dicek sendiri seperti apa ya, bisa dibuktikan juga. Silahkan aja gitu di trace track record gue di dunia pasar modal, capital market seperti apa, tanggapan makro gue apakah benar ataukah salah ya kan selama mungkinnya 5 tahun terakhir. Dan itu jadi jadi suatu benefit untuk teman-teman. Dan bro kakak ketika dia ada play-play menarik seperti Night ya. Beberapa hari lalu kita kan lakukan trade, tapi kalau misalnya emang posisinya market yang nggak oke untuk kita trade, ya kita nggak akan over trade gitu. Ya karena kan kita banyak ingetin juga ya. Ini bahkan keadaan seperti ini kita udah ngomong dari jauh-jauh hari kan.
udah ditulis Iya, ya, betul. dalam artian ya itu tadi biaya belajar tuh biasanya lebih mahal kalau belajar sama orang yang nggak kompeten ya. Iya, Dalam betul. artian ya harus belajar sama orang yang lebih kompeten, at least. Kenapa? Karena biaya salah itu kan lebih mahal ya. Karena kan kita udah ngomong ya tentang Q4 ini, tentang keadaan yang ada itu udah dari jauh-jauh hari ya. Di sini kita ngomong teman-teman, ini kita udah memasuki bear market, jadi kita nggak nunggu break 50 week moving average. Ya. Kita benar-benar di pucuknya ini bear market ya, nggak yang setelah ini setelah sini baru bearish dulu karena nunggu Yes. konfirmasi setelah turun 34% ya, hartamu udah hilang setengah. Kenapa? Ya. Karena kontrarian itu mikirnya nggak kayak begitu ya. Cuman ketika Kontrarian- itu kan Bitcoin bro problemnya. ya, Kalau bukan Bitcoin hartanya hilang lebih banyak. Jadi ya kalau pasti uangnya tadi 80% kan kena 10-10 ya. kalau tadi Kena flash sale Shopee itu. 200 juta, uangnya jadi 40 juta bro. Jadi Ya. orang-orang yang begini kena flash sale Shopee ini Ya. gimana nih 12-12 gitu kan. 10-10 berarti. Haha, oh iya kalau itu 10-10 ya. Kalau sekarang kan 12-12 tuh pas sekarang. Jadi portonya banyak bro, yang akhirnya komplain ke gue dari 500 juta, itu sisanya cuma 30 juta, cuma 40 juta. Udah depresi ya. Udah depresi. Jadi terus sekarang baru mau cari pertobatan, nyari informasi nontonnya margin call lagi. Jadi janganlah jadi orang-orang kayak orang-orang yang tersesat gitu kan. Ketika kalian jadi orang yang tersesat di sini kan kita yang konsisten dari 16.000 kita tetap margin call. Sekarang kita 89 kita margin call. Yang nonton misalnya 10.000 kita margin call. Yang 20.000 nonton dulu. 20.000 margin Ya. call. Yang nonton 50.000 pun kita margin call. Cuman ya kita kan ada aktivitas juga nih bro yang lain. Ya. Jadi kalau misalnya ketika Desember tanya kapan margin call ya kita kasih sekali lah Ya, gitu. karena saya mau berangkat umroh kan 2 hari lagi. Iya, jadi mau berangkat ke Timur Tengah, mau siapa tahu mau tanya-tanya tuh Michael Saylor ngapain di sana juga. Saya cari nih jejak-jejak Saylor. Jejak-jejak Saylor ya kan, sambil umroh, sambil nyari info market juga gitu. Karena kita juga setiap kali kita keluar, kita cari-cari gitu, kita lihat gitu OTC desk di Hong Kong seperti apa, marketnya seperti apa, pelaku pasar partisipannya bagaimana di luar negeri. Dan ya kita akan terus aktif ya bro untuk mencari informasi-informasi terbaru dan itu yang kita olah gitu kan. Kayak mungkin pas Michael Burry bikin Substack-nya juga banyak yang hina kan. Ya, Tapi gue juga subscribe bro, gue beli. benar. Karena Penasaran. Michael Burry Iya. pengen ngerti kan Pengen thoughts-nya ngerti apa. thought prosesnya apa dan hitungannya make sense kayak misal tentang AI itu lagi bubble. Ya, Menurut gue kasih Karena insight. ya memang bener ya, AI itu kan buat justifikasi dia punya value harus bikin Betul. revenue 2 triliun USD setahun ya. Itu Betul. kan unachievable ya dalam keadaan sekarang. Gimana caranya? Karena GPT aja juga berat kan. Betul. Nanti mungkin untuk yang acaranya juga nanti kita akan bikin mungkin ya 3 hari 2 malam begitu kan. Nanti eksklusif lah di tempat-tempat kita. Yes. Mungkin juga bisa untuk yang kontrarian ya bro ya. Beberapa nanti kita akan kasih aksesnya secara gratis ya. Ya. Untuk yang kontrarian juga. Yang untuk yang lifetime itu ya. Kontrarian untuk yang lifetime. Dan ya, menurut gua kayaknya nggak ada tempat lain lu beli lifetime loh. Jadi misalnya sampai 10 tahun lagi tuh lu akan tetap dapat Ya. informasi yang kalau lu tarik 10 tahun mungkin harganya ya ratusan ribu gitu Ya. per bulan. Even kayak misalnya membership Akademi Kripto juga 1 jutaan gitu kan per bulan. Menurut gue ya sangat-sangat Ya. Kalau lifetime affordable ya, lah. jadinya puluhan ribu kan sebulan. ya jadinya puluhan ribu bahkan. Ya. Dan teman-teman bisa manfaatkan gitu loh. Dengan kayak tadi gue bilang bahwa ini US itu mau quantitative easing arahnya tapi nggak mau ngomong demikian di 2026. Ya kira-kira aset kelas yang misalnya let's say Bitcoin dikasih drop lagi turun tuh akan 2027 seperti apa kan bisa dapat gambaran bro. Gitu. Dan kita emang riding siklusnya bisa dibilang sempurna. Hampir gitu. perfect ya. Kita sempurna ketika 16.000 gue masuk semua harkat martabat gue ya kan. 120.000 kan dibilang hati-hati rebalance. Ya. Kita rebalance dibilangnya kabur dari kripto gitu kan. Ya bukan ada yang kabur, porto gue masih di Bitcoin semua gimana ngawur lu kabur. Malah lebih kaya jadinya. Ini porto gue di Bitcoin masih bisa beli gedung gitu loh. Kayak Malah beli gold. iya terus dia beli rally. gold. Lu gold naik berapa persen itu total? Bila 30 ya. Iya. Average DCA-nya. Betul. Jadi Jadi ketika semua orang minus ya, kita doang yang plus ya. Karena ya udah lama di market. udah lama di market. Jadi 16.000 kita beli ya kan. Kita nangkap alt season mininya ya kan 2024 yang euforia waktu itu Ya. Januari, Februari, April kita out lagi. Kita bilang bahwa ini udah hati-hati, kita betting bahwa Trump akan menang dan harganya 120.000, tercapai 120.000.
dan sekarang drop di 89.000 ya kita wait and see. Kalau dikasih 70.000 syukur gue punya cash banyak. Kalau di rally ya. Dia ya masih ada untuk exposure. punya posisi gitu. Benar. Yang penting tuh gini, yang penting tuh namanya aset alokasi kan kita udah kasih sharing Yes. terus. Yang penting aset alokasi. Benar. Ini orang yang belum 10 tahun di market nggak paham gitu loh. Aset alokasi itu apa? Jadi mereka pikirnya tadi ada yang komen bro, kok tiba-tiba jadi investor? Gue tuh bingung kayak terminologi di Indonesia ini apa nih antara kayak pelaku pasar kah, investor atau apa. Cuman dari dulu yang kita lakukan adalah kita lihat namanya harga dengan fakta, data, objektif gitu. Yes. Mungkin juga dari borong Bitcoin pun terdemonstrasi ya bro ya. Ya. Sampai sekarang pun 89 masih untung loh. Benar. Dan itu bukan dari bottom banget kan. Ya. Itu masih dari 28 ribuan loh itu. Nah, DCA terus kan. DCA terus. Jadi aman-aman aja. Jadi teman-teman yang ngikutin gue dari awal mah aman-aman aja gitu. Sebenarnya itulah banyak domba yang tersesat bro. Iya. Terus kayak lihat market lain lebih seksi. Iya. Lihat ada kayak banyak orang yang fake bermunculan. Iya, betul. Terus kayak Terbuai lah. terbuai. Ya Betul. inilah. Jadi Indonesia begitu. Nanti mereka akan sadar lagi. Ini kan udah pada pulang nih, udah pada balik Udah gitu. mulai ini kayak meratapi gitu ya. Meratapi kan. Aduh kok dulu ngehujat kalau beli kelas itu mahal. Terus sekarang ruginya 200 juta di market. Nah ini nanti ada market yang euforik lagi nih. Market euforik, PI 600 semua. Kau lihat tahun depan jadi apa semuanya. Jadi ntar kita I told you so-nya udah berkali-kali gitu. Ya. Jadi Cuman kita ini kayak seperti tempat pertaubatan lah bro. Kayak inilah ya. iya. Ya mungkin ya karakter yang nggak terlalu flare-nya nggak terlalu Iya. oke, cuman ya bisa diadu lah ya skillnya ya. Skillnya emang bisa diadu. Kalau itu emang ngaso-ngaso dong karena emang bener-bener praktisi ya bro ya. Karena ya sorry to say kayak misalnya ketika gue rebalance 30% ya ke posisi cash yang which is bisa yielding ya mungkin nggak tahu 6-7% gitu kan cash gue. 6-7% dari porto cash gue tuh cukup gitu. cukup banget ya. Jadi kali ini ya itu perjalanan kita mungkin selama dari 2022 ya bro ya. 2022 kita masuk besar banget. 2024 kita switching dari Bitcoin ke altcoin yang terbang-terbang semua. Ya karena kan kita udah di sini kan sebelum banyak influencer. Iya. Izin. Ya kan. Jadi buat teman-teman yang mau belajar, mau dapat ilmu, tapi kita juga saranin ya teman-teman. Misalnya kayak Michael Burry itu kalian untuk subscribe juga, untuk kalian lihat thought prosesnya apa. Jadi biar Indonesia tuh tercerahkan gitu. Kalau di luar tuh nggak ada yang kayak ngomong kayak, wah lu cuma jualan informasi gitu kan. Ya. Orang bayar, gue gak mau ngatain Michael Burry, gue malah bersyukur gitu loh, paham gak sih bro? Bersyukur gue bisa subscribe dia anjir. Dulu gue mesti ngobrol sama dia langsung face to face, yang dia gak akan pernah mau ketemu gue, dia gak perlu gue. Ya. Dan gue bisa dapat kepalanya. Dan gue rasa kalau misalnya gue di posisi kalian ya, dapat kepala ibaratnya mungkin orang yang bikin duit liquid paling banyak di negara ini di umurnya, kau dengar gitu loh. Jangan arogan karena banyak sekali bro yang arogan kayak ini kabur dari Bitcoin. Nah sekarang yang ngomong-ngomong gitu gimana? Nah, kemana kalian? Beli altcoin kah kalian? Kemana? Gitu. Ya, cari tempat untuk kembali lah ya. Kalian cari tempat kembali, jadi pulanglah ke sini. Gitu. Ya, jadi itu aja izin. Ya kan? Yes. Izin. Sampai jumpa di margin call selanjutnya. Izin. Kalau masih pengen kita.